Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Kita sudah sampai hadis ke-472. Hadis ke-472 masih di seputar jenazah. 470 ya, sekarang 471. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatu Yasin alal mayyit, membaca surat Yasin terhadap mayit. Wa an Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu an anna Nabiy qala, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an anna Nabiy qala, sesungguhnya Nabi bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah kepada mayit-mayitmu Yasin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Mautakum itu artinya al-muradu man hadarahul maut, orang yang didatangi kematian, jadi menjelang kematian. Wa qalat ta'ifah taqra alai ba'da mautih, tapi sebagian orang mengatakan dibaca setelahnya, setelah kematian. Jadilah inilah penyebab terjadinya khilafiyah. Kesimpulan, la'alal hikmah fi qiraati Yasin ala man hadaral maut ayastaksina muhtadir bima fiha min dzikrillah azza wajal wa ahwal qiyamati wal ba'ats. Mungkin hikmah dalam membaca surat Yasin terhadap orang yang dihadirkan kematian, menjelang kematian, supaya dia merasa tenang, ya, supaya dia tenang dengan apa-apa yang ada pada surat Yasin dari zikrullah azza wajal wa ahwal kiamat, dan keadaan kiamat serta kebangkitan. Nah, ini catatan saya kalau ngerti. Kan yang dibacakan Yasin nggak ngerti. Kalau dia ngerti isinya, dia nggak ngerti, dibacakan apa aja ya nggak tahu. Yang kedua, ya, karena banyak orang baca Yasin nggak tahu isinya, hafal tapi nggak tahu isinya, nggak pernah dikaji. Jadi ibu-ibu kalau mau baca Yasin harusnya dia ngaji tafsirnya. Terus terang saja, dalam soal tafsir nggak semua ustadz tahu. Itu sayangnya. Ya ceramah bisa, tapi soal tafsir ini kan butuh kesungguh-sungguhan, ya. Yang kedua, yahtamil ayyakuna murad bil mayyit alladzi hadar maut faka'ana sarafi hukmil amwat. Boleh jadi yang dimaksud amwat di sini adalah orang yang dihadirkan kematian, bukan setelah kematian. Jadi di sini tidak ada penjelasan apa sebelum apa sesudah mati. Mautakum itu mayit-mayitmu. Jadi ada yang menafsirkan sebelum meninggal, ya.
Malah ada yang dibacakan Yasin nggak boleh, takut mati gitu. Au anna an au yarada al mayyit alladhi qad nahbahu wa faraqal hayat wa huwa fi baiti au duna matfani. Atau yang dimaksudkan adalah mayit yang sudah berpisah nyawa dan raganya, berarti sudah mati. Dan dia di rumah, bukan di kuburan. Nah, di rumah bukan di kuburan. Memang sih, sunnah yang belum diterapkan oleh kita ini soal kematian dan soal nikah. Kalau kematian, salat jenazah itu bagusnya di rumah. Kalau kematian, kalau pernikahan, bagusnya di masjid. Tapi kita kan terbalik, pernikahan di rumah, ya. Jenazah di masjid. Ini sepertinya niru agama lain. Nah, karena agama Buddha itu ada rumah duka. Orang Islam kan nggak kenal rumah duka, ya, karena kita mendesain kematian itu supaya cepat, jadi nggak perlu lama-lama. Kalau mereka butuh lama karena keluarganya belum datang. Jadi kalau belum lengkap, itu ada semacam tabu gitu, semacam tabu dikuburkan. Saya juga saat ibu saya meninggal kan non muslimah, tapi Allah mencatat nggak tahu bagaimana lah nasib beliau ya. Yang jelas belum pernah syahadat di depan saya, maka saya anggap belum muslimah. Tapi menurut suster sih di akhir hayatnya dibaca syahadat. Nah biarlah Allah yang mencatat, karena nggak ada saksi. Nah saat mau ditutup petinya, saya dipanggil itu. Jadi nanti tolong sebelum jam 2 sudah ada di sini katanya. Sebab mau tutup peti. Jadi begitu pentingnya tutup peti itu harus dihadiri oleh semua keluarga. Terutama keluarga inti, anak-anaknya. Nah itu saya ngefrank di situ itu. Ketika si pendeta pakai alat gitu ya, kayak gemerincing, diketukkan ke petinya, dipanggil anak-anaknya, nama anak-anaknya dipanggil, dia sebut ya, jenazahnya, gitu. Nyonya, gitu. Anakmu si A, si B, si C, si D, gitu. Sudah hadir, saya nggak disebut. Wah, curang, saya bilang gitu. Saya sebenarnya nge-frank sih tujuannya. Mau disebut atau mau enggak. Tapi si pendeta ini nggak nyebut nama. Wah, itu saya anaknya itu kok nggak disebut. Maka ketika saya diberi kesempatan pidato atas nama keluarga, ya saya langsung bantah mereka. Atau bahasa kasarnya saya bantai mereka itu. Jangan coba-coba memisahkan anak dengan orang tua, saya bilang. Kalian itu orang-orang yang nggak ngerti. Saya dengan yang ibu saya meninggal ini, ya bergaul dengan baik, nggak bermusuhan. Walaupun kami beragama beda-beda, tapi kami tidak bermusuhan. Dan kami ditakdirkan Allah menjadi anak dan orang tua di dunia ini. Jadi apa yang sudah ditakdirkan Allah jangan pernah dipisahkan oleh manusia. Wah, langsung dia minta maaf si pendeta itu. Jadi kalau mau nyebut tuh yang adil semua sebut. Kalau nggak nyebut semua jangan nyebut. Sebenarnya sih saya nge-prank aja. Mau nyebut mau enggak sebodoh. Tapi saya beri pelajaran pada mereka. Jangan begini loh maksudnya. Di dunia orang Buddha atau di Nasrani, herannya walaupun agama leluhurnya itu Buddha, kalau anaknya masuk Kristen, mereka nggak protes, nggak diembargo, nggak diboikot.
Tapi giliran masuk Islam aja dikucilkan. Ini yang saya nggak terima. Itu kan kebebasan ya, dalam mencari kebenaran. Kebebasan. Nggak boleh diganggu. Kalau masuk Kristen aja mereka tenang, nggak resah, nggak merasa apa gitu. Nah, ini karena warisan dari penjajah. Penjajah dulu memasukkan kita sebagai warga negara kelas 3. Kelas 3, kelas binatang. Kalau orang Tionghoa, disebutnya Tionghoa, itu dianggapnya timur asing, dimasukkan ke dalam keluarga Eropa. Jadi dia naik pangkat. Tuh, ya, jadi kalau dia menjadi Nasrani, dia naik pangkat. Tapi kalau menjadi Muslim, turun pangkat. Nah, segitu kira-kira. Maka saya beri pelajaran. Di Indonesia sudah tidak berlaku lagi. Jangan pernah seperti itu. Saya tidak pernah memaksa orang tua saya, sebagaimana dia juga nggak pernah maksa saya. Antara saya dan mama saya berhubungan baik. Nah ini kalau cerita Yasin ini, ya, jadi kaitannya mungkin dekat-dekat dengan Buddha. Karena memang agama Buddha itu sudah mendahului kehadirannya di Indonesia. Jadi ada terpengaruh. Ya, terpengaruhnya begitu. Jadi kalau kematian dianggap sial, pernikahan untung, maka itu kematian selalu warnanya hitam. Kalau pernikahan merah, darah segar. Mereka darah hitam. Yang hadir kan hitam-hitam. Kita niru. Sebenarnya dalam kematian kan nggak ada sunah-sunah ya berpakaian. Ada nggak sunah berpakaian? Nggak ada. Kalau Idul Fitri sunahnya yang bersih, itu kan ada kesudahannya gitu loh. Berwangi-wangi gitu. Ada sholat Jumat kan ada. Tapi kalau kematian ini nggak ada suruhan mau wangi atau mau enggak gitu. Yang jelas kalau kumpul banyak orang jangan mengganggu, gitu kan? Jangan menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap. Itu aja. Tidak ada suruhan pakai hitam. Nah, kalau pakai kacamata kaitannya dengan nangis. Pakai kacamata. Kan biasanya nangis ini menular, kan? Kalau orang lihat nangis ikut nangis. Tapi kalau pakai kacamata hitam nggak kelihatan. Satu. Yang kedua, kuburan biasanya tempatnya terang, silau. Nah itu pakai kacamata hitam. Tapi kalau baju hitam ini nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya, berarti orang yang perempuan-perempuan di Arab Saudi berarti berduka semuanya itu, hitam-hitam. Rata-rata hitam kan? Laki-laki putih di sana, perempuan hitam supaya mudah ditengerin gitu. Maksudnya kan mereka pemisahan tegas kan. Perempuan sono, laki sono. Kalau warnanya saru kan susah dipisahin. Kita lanjut. Yang ketiga, bayanu fadli surat Yasin, menjelaskan keutamaan surat Yasin. Lima warada fiha qauluhu, karena ada hadis yang mengatakan Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'aha abdun yuridu dar akhirah illa ghufira ma taqaddama min dzambi. Tidak membacanya seorang hamba yang menginginkan kampung akhirat kecuali diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Faqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah kepada mayit-mayitmu. Nah ini menurut versi sini, ya kan? Menurut versi ini, menurut kitab yang lain beda lagi, makanya tergantung kitabnya. Kalau kitab ini punya, kitab ini jadi nggak keliru. Nah, kitab yang lain bagaimana? Kan ini kan hadisnya sama, tapi penafsirnya berbeda, pengarangnya berbeda. Kalau menurut di sini, nih disebutkan tentang Yasin itu dibaca, itu lemah hadisnya, kata dia itu. Nah ini saya bacakan.
Fadlu surat Yasin wa dzalika ala taqdir sihatil hadis. Di sini menyampaikan tentang keutamaan surat Yasin. Itu pun kalau hadisnya sahih, kata dia itu. Walakin rajjaha ba'dul muhaqqiqin anna dhaif. Tetapi ahli hadis mengatakan ya, hadis ini dhaif. Nah, itu didhaifkan sama dia. Jadi peneliti ini. Jadi sama-sama punya dalil. Ya, jadi yang make menyatakan oh tidak dhaif, gitu kan? Nah, yang nggak make dhaif. Nah, kita nggak ngerti dhaif enggak. Nah, tergantung keberuntungan. Kalau Anda nempel pada yang dhaif, ya berarti nggak make. Kalau Anda nasibnya jadi murid yang mengatakan sahih, make. Ketemulah di masjid, berantem. Begitu ceritanya. Ya. Jadi kita yang lahir belakangan, yaitu kalau nggak ngerti namanya taklid itu ngikut sana ngikut sini, bingung jadi. Li'anna fi isnadi majhulan. Kenapa dhaif? Karena ada isnad majhul, pewarta. Wartawan hadisnya ini dianggap majhul, tidak diketahui asal usulnya. Jadi ada salah satu pewarta dari A kepada B, B kepada C ini. Salah satunya dianggap nggak jelas asal usulnya. Sehingga peringkat hadis ini jatuh. Bukan omongan nabinya, bukan nggak percaya pada nabi, bukan. Ini pewartanya. Ya. Wa idza lam yasluh fala yu'mal bih. Kalau hadis ini tidak sahih, maka jangan diamalkan. Tuh, ada di sini. Nah, orang kan baca, oh, berarti jangan diamalkan. Nah, ngelihat sini. Orang yang ngelihat ini nggak ngelihat ini. Ya, orang yang ngelihat ini nggak ngelihat ini. Kalau saya kan ngelihat sini. Oh iya. Nah, adil jadinya. Ya, jadi yang ngelihat buku ini nggak ngelihat sini. Yang ngelihat sini nggak ngelihat sini. Nah, Anda sama-sama ngelihat. Saya warisi kebingungan. Sebodoh. Keluar dari sini bingung. Sini boleh. Yang penting saudara ada wawasan. Ya. Yang tidak boleh tidak ada dalil. Nggak ada dalil sama sekali. Itu nggak boleh. Tapi kalau masih ada dalil, berarti terjadi khilafiyah dalam menilai dalil itu. Gitu. Contoh yang nggak ada dalil mana? Sholat tolak bala, itu nggak ada dalilnya. Nabi menyuruh gini, nggak ada. Tapi kalau ini masih ada dalilnya. Nah, jadi kita kalau dalil, ada dalil yang nggak make berarti melemahkan. Yang make berarti menguatkan. Ini kan namanya khilafiyah. Ya kan? Sama dengan kunut. Kan ada dalilnya. Sebenarnya dalilnya ada. Cuma yang make kenapa? Yang make menganggap itu kuat. Yang nggak make lemah. Itu ada dalilnya. Nah, sama dengan ini. Ya, supaya Anda tahu aja gitu. Jadi nggak ngotot gitu. Berantem. Masjid dipakai berantem satu. Nah, persoalannya yang kemudian tidak boleh itu mengkomersilkan. Itu loh. Komersil, niatnya itu komersil. Yasin dibaca itu untuk mendapatkan sesuatu, itu yang nggak boleh. Dua-duanya mengatakan nggak boleh. Kalau begitu mah, ini kan untuk orang yang ikhlas, ya, datang dengan ketulusan hati. Tapi orang-orang datang nggak begitu. Wa qala ulama li anna khatimaha mashhunatun bi taqri ummahatil usul. Karena surat Yasin isinya banyak pernyataan-pernyataan yang menggugah kita akan hari kiamat. Mentang-mentang anti Yasin, kita nggak pernah dengar dibaca di pengimaman. Ya kan? Anda pernah dengar nggak orang baca Yasin? Yasin jadi imam? Nggak pernah. Itu juga nggak boleh begitu itu. Anti itu. Mentang-mentang anti, nggak dibaca. Nggak ada larangan larangan membacanya nggak ada. Yang larangan membaca itu
terhadap mayit, tapi terhadap orang hidup nggak masalah dibacakan. Tapi kita kan keliwatan, jadi suruh bentang-bentang nggak boleh, nggak pakai semuanya. Wa jamil masal mu'tabara minan nubuwah wa kaifiyati du'a wa ahwal umam wa isbatil qadar, menetapkan qadar wa anna af'alibat mustandinatun ilallah, dan amal-amal hamba itu bergantung kepada Allah. Wa isbatut tauhid, dan menetapkan tauhid, wa nafil diddi wan niddi, ya, dan menafikan serikat-serikat. Nah, itu ada di surat Yasin. Di sana diantaranya ada begini, temuan-temuan. Minas syajaril akhdari naran. Ya. Minas syajaril akhdar. Kami mengeluarkan dari pohon yang hijau api. Informasi dari surat Yasin. Dan kami mengeluarkan api dari pohon yang hijau. Ini kan nggak ngerti. Ya. Nggak taunya salah satu untuk memantik api, korek api itu berasal dari tanaman tuh, yang tuh. Kalau zaman dulu nggak kepikiran bagaimana mungkin pohon bisa keluar api. Ada juga batu zaman dulu, gesek. Zaman belum ada gas. Nah, gas itu kan berasal dari fosil, tanam-tanaman yang sudah purba, ya, mengendap di dalam bumi, dihasilkan, dia memantik api. Nah itu. Tapi sekarang itu korek api. Korek api itu kan harus kembar kan, harus sejodoh kan. Ya, kalau pentolnya ada gesekan ke amplas, nggak mungkin keluar api. Keluar nggak? Ininya, dindingnya diganti amplas, nggak bakal keluar, malah habis. Harus jodohnya. Kalau jodohnya dibasahin juga nggak bisa. Sebaliknya si jodohnya digesekin ke mana nggak bakal keluar. Jadi harus. Nah itu berasal dari tanaman. Ya, itu informasi dari Al-Quran. Juga al-yauma nakhtimu ala afahim, surat 36 ayat 60. Hari ini kami bungkam mulut mereka. Kami biarkan tangan mereka bicara, kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Jadi kelak yang akan bicara kepada Allah itu anggota tubuh yang bersangkutan. Kalau kita sekarang sakit gigi, yang ngomong bukan gigi, mulut. Sakit perut, yang ngomong mulut. Kenapa kok meringis-meringis? Sakit perut, nah, yang ngomong mulut. Nanti di akhirat yang ngomong bersangkutan. Ya, kalau perut yang bermasalah, perut yang ngomong. Kalau kaki, kaki yang ngomong. Bukan sekedar kaki, tapi juga kulit. Juludina, julud. Nah, kulit yang akan bicara. Kalau kulit kan itu menutup seluruh tubuh, membungkus tubuh kita. Jadi kita praktis tidak akan lolos dari pengawasan. Bahkan terhadap diri kita. Kalau dalam dunia kedokteran, darah. Ya, darah ini memantau kesehatan kita. Bisa dipantau. Oh, gulanya banyak anunya, kolesterolnya. Ada testernya gitu kan. Oh, banyak gulanya terlalu tinggi. Apalagi gitu, kurang oksigen. Ya, paru-parunya terganggu waktu kita kena COVID, ya kan, yang diserangkan paru-paru, sehingga disebutnya oximeter. Alat itu oximeter, saturasi namanya, kelihatan. Kalau ngap-ngapan itu berarti terganggu. Nah, sekarang lagi mewabah lagi seperti tapi nggak sehebat COVID, gondongan. Ya, ini menyerang anak-anak juga. Anak-anak murid, dan itu menular di Al-Inayah juga sudah ada yang kena. Ya memang nggak terlalu ganas seperti nggak seganas COVID,
tapi itu menular. Ini bengkak sini, gondongan. Wa anna af'al ibad. Nah saudara, seharusnya sih Indonesia sudah bebas dari gondongan. Ini adanya ketidaktaatan, orang tidak mau vaksin. Kan itu kan harusnya divaksin. Kalau divaksin selesai. Tapi kita lihat saudara, orang yang kena cacar. Dulu kan saudara suka lihat kan, mukanya itu kayak sarang tawon. Sekarang kan hampir tidak ada. Itu keberhasilan vaksin. Kita tidak boleh menafikan. Kaki polio membentuk angka O. Ya, sekarang praktis sudah tidak ada. Anak-anak kita sehat. Ya memang hasil kesehatan itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Yang selalu kita ceritakan yang gagal. Seperti COVID itu secara nyata memang ada. Cuma disalahgunakan oleh beberapa oknum, itu mungkin terjadi. Mungkin. Tapi itu ada, memang ada. Yang buktinya teman-teman kita ada yang korban kok. Apakah itu karena memang virusnya atau karena kepanikan? Saya lebih percaya karena kepanikan sih. Karena panik, ya di satu waktu ada yang dibutuhkan secara serempak. Contohnya oksigen, kan buat kan. Tabung-tabung oksigen pada nggak ada. Ya karena banyak yang butuh, sama dengan gas. Kalau yang butuh banyak, ya pasti tabung-tabung gas pada habis. Nah, itu contohnya gitu. Apa sajalah. Wa kaifiyatid dakwah wa awal ahwam. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang sifatnya keimanan itu ada dalam surat Yasin. Nah, kenapa surat Yasin ditunjuk menjadi surat yang bermanfaat untuk soal kematian. Nah, tapi itu tadi disebut ada yang mendoifkan. Yang keempat, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna yusawu qiraatul ra'd. Nah, kata Ibnu Abbas berbeda. Kata beliau, yang dianjurkan itu adalah bukan surat Yasin, tapi surat Ar-Ra'd, surat geledek, halilintar, buruh, surat ke-13. Kata Ibnu Abbas. Tapi kembali di sini ya tidak dijelaskan hadisnya. Nah, soal-soal gaib ini seharusnya hadisnya sahih. Ya. Kalau ada cerita tentang yang gaib, sebaiknya dalilnya sahih. Sebab yang tahu gaib itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fa inna dzalika yakhaffif 'anil mayyit. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya membaca surat Ar-Ra'd itu meringankan mayit katanya. Meringankan mayit. Ya susah susah ditanya kebenarannya. Karena nggak bisa ditanya kan? Gimana? Saya udah baca surat Ar-Ra'd, mendingan tah? Ya kan? Kan yang udah mati susah, nggak bisa ditanya. Tadi saya udah baca surat Ar-Ra'd, gimana? Mending tah? Nggak bisa jawab. Jadi maksudnya nggak bisa dilihat buktinya. Jadi karena nggak bisa dibuktikan, dalilnya harus kuat. Ya. Kalau gaib itu kan nggak perlu bukti. Ya seperti Anda lah. Sholat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Anda minta bukti, nggak sholat nantinya. Ya gaib itu nggak bisa dibuktikan. Karena cirinya 3 itu kan. Tidak bisa diriset, tidak bisa diteliti, tidak bisa berdasarkan empiri, tidak berdasarkan eksperimen. Soal gaib itu. Wa ani Sya'bi rahimahullah, kanatil ansar yastahibun an taqra indal mayyit surat al-Baqarah. Nah, beda lagi dengan Sya'bi. Kata Sya'bi, orang-orang Ansor seneng, suka membacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini lebih wareg lagi. Al-Baqarah. 2 juz lebih. Ya. Lebih senang mereka membacakan surat Al-Baqarah di dekat mayit. Ya, jadi terlepas dari itu semua, membaca Quran ini bagus-bagus saja. Mau di dekat mayit, enggak mayit, tapi kesunahan apa yang membantu mayit dibacakan Quran tuh.
itu dalilnya nggak terlalu kuat. Tapi kalau soal kematian ini, yang dalilnya kuat itu doa. Jadi doa nggak ada dalil yang lemah. Bahwa berdoa untuk jenazah itu tidak ada yang menging. Ya, nggak ada dalil yang melarang. Yang yang lemah atau yang kuat, tidak ada. Semuanya membolehkan. Untuk orang yang sudah meninggal kita doakan. Nah, tapi baca ini, baca itu selain doa, ini ada dalil yang nggak boleh. Berikutnya, ad-du'a liman hadaratul maut. Doa untuk orang yang menghadapi kematian. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat dakhala Rasulullah ala Abi Salamah. Suatu saat Rasulullah masuk ke rumah Abi Salamah. Abi Salamah ini sedang sekarat. Waqad syaqqa basarahu. Matanya mendelik. Ya, fa'aqmadahu. Lalu oleh Rasulullah dipejamkan. Jadi beliau sudah wafat. Matanya melotot. Lalu Rasulullah bersabda, Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila dicabut, maka kepergian ruhnya itu akan diikuti oleh penglihatan. Ya. Jadi maksudnya gimana? Kita kan nggak bisa lihat roh kita karena nggak dapat izin kan? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Singkatnya ayat ini ingin memberitahu kalian tidak diizinkan mengetahuinya. Singkatnya begitu. Tapi kalau yang diizinkan mah seperti pergerakan matahari dan bulan, peredaran matahari itu sudah dikuasai manusia, ya, jauh-jauh hari kita sudah tahu kapan akan gerhana, kapan terbit, kapan tenggelam. Akhirnya kita sudah belajar saban hari jadwal kita ini. Ya, kalau saudara nggak percaya, catat saja jadwal matahari maghrib ya. Lalu kita ke sono, ke pantai. Bener nggak jam segitu matahari masuk ke ufuk? Ke horizon, bener nggak? Nah, kita silakan tes. Di sini kan ada jadwal maghrib. Sono ke pantai, sono Anyar. Atau kita naik ke Mercusuar, ya, di Siri sono kan ada tuh. Di Bojong kan, Menara Bojong. Itu kan menara dibangun sejak zaman Belanda. Lihat. Matahari tenggelam pas nggak dengan jam itu. Jadi bisa dicatat peredarannya walaupun jauh. Jarak matahari dengan kita itu 471 juta kilometer jauhnya. Sementara bulan 147.000. Jadi nggak sampai juta. Itu bisa diprediksi. Contohnya gerhana bulan total akan terjadi pada 2025, tanggal 8 bulan 9. Tanggal 8 September tahun depan akan terjadi gerhana bulan total. Jam 1 lewat. Jam sulit, orang lagi pules-pulesnya. Kata Syekh Utsaimin, gerhana mah jangan diberitahu ya, jadi nggak ngagetin. Ya kalau nggak ngagetin jam segitu kapan orang tahu? Masa orang semalam-malam bertentang ke langit, nggak bisa lah. Kalau nggak diberitahu nggak bakal tahu. Gerhana matahari total akan terjadi pada 1 Januari, cuma tahunnya jauh, 2625. Jadi 601 tahun lagi ke depan. Ya, dengan jarak lama 601 tahun lagi sudah bisa dihitung. Sementara roh yang nempel di tubuh kita melekat, tidak diizinkan oleh Allah. Nggak bakal tahu. Kapan perginya, kapan tetap betahnya nggak tahu.
Orang yang udah sakit-sakitan awet, orang mati-mati. Yang sehat segar bugar malah gulu olahraga jatuh kelepek-kelepek mati. Nah itu kan susah ditebak, ya kan? Sudah banyak kasusnya yang nggak didahului dengan sakit, selebritis, itu banyak. Nah ini, jadi suatu saat Rasulullah mengatakan itu, roh apabila dicabut maka akan dikintili, ya, gitu katanya. Kalau bahasa sini, dikintili oleh mata kita. Maksudnya begini, selama kita hidup, kita kan nggak pernah melihat roh kita. Jangankan roh orang lain, roh kita nggak pernah lihat. Tapi nanti oleh Allah diberi kesempatan untuk pertama dan terakhir. Tuh, keroknya begitu. Untuk pertama dan terakhir kali. Jadi sebalen doang. Ketika roh dicabut, mata kita diberi kesempatan melihat. Untuk pertama dan terakhir kali. Maka itulah rata-rata orang yang dicabut nyawanya punya keinginan-keinginan. Di antaranya disebutkan Allah dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ya. Di ayat akhir, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu dilalaikan, ya, harta, amwalukum wala auladukum, anak-anak dari ingat kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Min qabli, sebelum ayatya ahadakumul maut, kematian datang kepadamu. Fayaqul, nanti kalian akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong tunda sebentar saja. Nah, jadi ketika nyawa dicabut, segera alam gaib dibuka. Ya, dia sudah melihat onggokan pahala dan onggokan dosa. Nggak usah ditimbang-timbang, udah kelihatan dari tingginya, waduh dosanya wakil. Udah keukur tuh, ya seperti kita lihat onggokan pasir dan di Bojonegara tuh, antara pasir dengan split, kan split tuh ukurannya macam-macam, tergantung ininya, saringannya kan. Udah kelihatan tuh, wah stok pasir udah kurang, udah ketahuan. Dionggokan. Nah itu ketika orang dicabut nyawanya, alam gaib dibuka, disibak tirainya, kelihatan pahala dan dosa. Makanya dia berandai, ya aduh kalau tahu hari baru mengkenen mah tak sedekahkan kabeh. Tapi sudah terlambat. Min qabli ayah fayaqul rabbi laula akhata ila ajalin qarib fa as-saddaqa, maka aku akan membenarkan, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Fa as-saddaqa bisa diartikan aku benarkan, bisa jadi aku sedekahkan. Yo, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin Allah akan mengembalikan nyawa setelah dicabut. Ya, setelah dicabut, aduh, salah. Nggak bisa. Ada juga sebelum dicabut. Ya, suatu saat Nabi Ibrahim diberitahu si A, malaikat datang ke rumahnya bahwa selain tugas silaturahmi pada Nabi Ibrahim, mereka juga dapat tugas untuk mencabut nyawa fulan. Fulan yang disebut oleh Ibrahim, malaikat maut ini dikenal oleh Ibrahim. Oh, gitu ya. Tapi esok harinya Nabi Ibrahim ketemu masih hidup. Loh, apa ya salah ya? Apa batal? Maka Nabi Ibrahim pun minta penjelasan. Nah, dijelaskan bahwa menjelang kematiannya orang itu sedekah. Jadi sedekah ini bisa merubah. Sedekah, silaturahmi, tapi nggak terus-terusan, mentang-mentang ingin hidup terus sedekah lagi, ya tetap pada saatnya meninggal.
ada titik akhirnya. Kalau itu bisa dilakukan menyambung nyawa namanya. Sedekah mani aja. Panjang lagi perpanjangan kayak kita STNK itu kan udah mau mati datang bayar duit panjang lagi. Kalau bisa ditebus pakai uang, maulah orang. Nah, jadi gitu. Ya, Rasulullah pernah besuk ke Abi Salamah, kebetulan beliau wafat, matanya mendelik. Maka kata Rasulullah, dia barusan melihat kepergian nyawanya. Tuh kata Rasulullah komennya. Fadhahan nas min ahlihi. Maka orang-orang pun ngejoak. Tahu nggak ngejoak? Bahasa Betawi. Pada keras menangisi kepergian Abi Salamah, keluarganya. Ini sebelum umat Islam dididik, masih baru-baru. Nah, mereka masih mempraktekkan gaya jahiliyah. Ya, mereka nangis secara massal, secara serentak, nangis. Pada gitu kan. Lalu Rasulullah memberi pelajaran, la tad'u ala anfusikum ila bi khair. Kalian jangan mengomentari jenazah kecuali kebaikan. Ya, kata Rasulullah, fa innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun. Kenapa nggak boleh komentar jelek? Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi jangan komentar jelek. Ya Allah, aduh, kenapa kamu duluan? Nanti siapa yang cari nafkah? Gitu kan. Ya, kesedihan-kesedihan seperti itu dulu dilakukan di zaman jahiliyah. Ya, saudara bisa lihatlah keluarga-keluarga yang non muslim itu ribut. Ya, kalau wafat itu pada nangis itu. Apa nangis sungguhan, apa nangis pura-pura, ya kita nggak tahu. Kadang-kadang pura-pura. Sumakala, kemudian Nabi bersabda, Allah maghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya di dalam golongan orang yang mendapat hidayah. Tuh, doa yang dianjurkan. Wafsalahu fi qabri. Lapangkanlah kuburannya. Wan nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya di dalam kuburnya. Wakhlufhu fi aqibihi, dan gantikanlah sesudahnya. Gantikan kedudukannya sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Apa kesimpulan hadis ini? 1. An-nadbu ila qaulil khair inda man hadaratul maut. Dianjurkan kita mengucapkan kata-kata yang baik pada orang yang mendekati kematian. Orang sekarat, sebaiknya ucapan kita itu yang baik-baik. Jangan mencela. Ya, jadi kata-kata yang suasananya sejuk, memberi pengharapan. Jadi kalau dalam Islam itu ada khauf dan roja. Khauf, kata-kata yang menyudutkan, mencemaskan, menakutkan. Roja, memberi pengharapan. Kepada orang tua, kita dianjurkan roja. Kepada anak muda, khauf. Kalau istilah dalam mobil itu, khauf itu rem. Ya, gas itu, khauf itu roja, khauf itu rem. Ya, roja itu rem. Khauf itu terbalik ya. Khauf itu rem, roja itu gas. Jadi harus seimbang. Maksudnya khauf itu yang menakutkan. Kepada anak muda kita harus sering ngerem, hati-hati, jangan sembrono, begitu tuh kata-kata itu. Itu lebih baik kepada anak muda. Tapi kalau kepada orang tua kan sudah pengalaman. Waduh, kita pun pengen ngelakoni mengkain Islam, lupakanlah. Semoga Allah juga melupakannya. Kita ganti dengan kebaikan. Buat apa kita pikirin terus, gitu kan? Buat apa kita sesali?
Udah kita sekarang berbuat yang baik supaya dosa-dosa yang lalu tertutupi. Nah, begitu kurang lebih kita. Jangan terbalik. Ngomong pada yang tua, bapak sih dulu, aduh, suka sholat, mancing terus, bla bla. Waduh, tambah nyesek, sok, ya, bisa stroke, tambah banyak, cepet. Nah, itu kata-katanya harus diatur yang baik-baik. Nah, kita harus begitu, beri pengharapan. Cuma ya kita jadi takut ya, kalau anak-anak cerdas ini. Anak-anak kita sudah dididik cerdas, tiba-tiba kalau mereka memberikan perhatian lebih, wah jangan-jangan sudah deketin saya. Mereka sudah lebih pintar membaca tanda-tanda kan? Mereka udah lebih pintar membaca tanda-tanda. Wah, sementara yang sakit nggak tahu. Udah Pak, jangan dipikirin. Yang senang-senang aja, waduh, berarti udah dekat. Malah curiga. Punya anak cerdas yang dia sudah membaca tuh. Bacaannya udah banyak. Yang sakit mah nggak tahu. Udah apa? Tiba-tiba bawa yang enak-enak. Waduh, curiga. Curiga nih. Ya kan? Nah, ya udah kita nggak usah curiga lah. Nah, itu satu bukti bahwa mereka perhatian pada kita. Ya kan? Memang keluarga ini adalah tangga bahagia menurut Buya Hamka. Ya, kalau tangga ini kemudian tidak membahagiakan kita, yaitu yang kurang beruntung. Seharusnya rumah tangga ini membahagiakan kita saat kita sudah lansia. Kan menurut umur harusnya begitu, tapi kita banyak yang gagal. Ya, kalau umur dibagi 63, maka bagi 3, 21 pertama hidup dengan keluarga. Menikmati pendidikan setinggi-tingginya. 21 tahun pertama. 21 tahun kedua meniti karir. Sampai umur 42. Kan 21 kedua tuh. Nah, sisanya yang sepertiga 21 terakhir adalah waktu-waktu emas. Panen. Harusnya begitu, karena sudah 42 tahun, 21. Panen. Nyatanya kita tidak. Di usia sepertiga terakhir malah kerja keras. Jadi nggak bisa menikmati. Mestinya, bukan nyindir nih. Mestinya begitu. Karena dulu saya juga bercita-cita. Saya udah tahu umurnya begitu-begitu. Nikah harus cepat. Karena dengan nikah cepat, punya anak cepat gede, nah, mereka udah gede-gede, saya rengsek. Wah, saya udah enak-enakan. Udah. Memang tercapai sekarang. Saya tinggal berdua sekarang. Ya kan? Kalau ada makanan enak, wah, isi dompet yang nggak ada, tinggal di kirim ke anak. Waduh, enak amat. Screenshot. Oh, enak amat itu. Mereka kirim, udah sana beli. Itu yang penting hidup pas-pasan, pas butuh ada itu. Nggak usah memiliki mobil apa segala, nggak usah memiliki. Pas butuh ada itu. Itu aja tuh yang penting. Kalau saya mau turuti, mas saya jarang ngajar saudara. Wah, jangan orang doang yang diurusin. Istri juga perlu refreshing. Wah, yang ngajar. Kalau mau diturutin mah. Berbagi waktunya susah. Itu anak nggak seberapa. Waduh, kalau bagaimana kalau anaknya 25? Anaknya sama dengan jumlah provinsi di Indonesia. Sebar aja semua. Seminggu sini, seminggu sini. Wah, berhasil semua, tapi kalau nggak berhasil semua itu bisa mati berdiri. Ya kan? Seperti saudara kita kan punya anak 25. 25 saudara kita. Istrinya 4. Hah? Lah iya. Belajarnya di depan saya juga ngajar sekarang. Ini anak, ini ponakan. Keluarga semua. Jadi keluarga semua. Ya, kalau berhasil tuh enak. Alhamdulillah. Jadi orang kafir pun ngerti. Jadi orang kafir nih yang cerdas di usia tertentu mereka udah nggak mau disibukkan.
Mungkin Pak Dadang tahu di dekat perapatan itu ada toko beras, ya gitu-gitu aja kan. Kayak jualan, kayak semangat, kayak enggak gitu, kayak mau jualan, kayak enggak gitu. Ya kan, toko beras perapatan. Jualannya gitu-gitu aja, sampai tua. Karena dia nggak penting. Nggak penting laku apa enggaknya, yang penting ritual, dagang gitu. Nah, itu karena udah warisan bawaannya dagang. Ya, jadi orang-orang etnis saya dagang itu ritual, kudrat kata dia, sudah bawaan. Jadi dagang aja, mau laku mau nggak dagang. Yang penting bisa ada untung lah gitu, nggak seberapa, maksudnya nggak terlalu tamak. Itu yang asli-asli warisan. Karena mereka begitu gigih, maka oleh Allah pantaslah mereka berhasil. Karena terus saja. Kalau kita cepat putus asa. Itu bedanya. Padahal ayat-ayat menyuruh kita tetap semangat. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun, harus begitu. Tapi semua itu segera kita sudahi kalau kita sudah menginjak usia tertentu. Ya kan? Jangan ke dunia terus tuh. Akhirat, sebab Anda akan meninggalkannya gitu loh. Akan suasananya lain. Nanti nyesel, tabungannya kurang. Kalau kita mau piknik kan sangunya harus banyak. Sementara di akhirat ini jadwalnya padat. Mulai dari ba'tsu, bangkit dari kubur, hisab, mizan, sirat, menyeramkan semuanya. Nah, modalnya itu amal. Kalau di dunia kan modalnya uang. Ya. Di dunia pasti akan dimudahkan dengan uang. Kalau uang banyak, beres sudah. Mau piknik kemana? Yang penting uang. Tapi di akhirat bukan uang, amal. BBM-nya gitu. BBM itu amal. Amalnya banyak, berprestasi, nah insya Allah selamat. Tapi kalau kurang, nah ini yang menyeramkan. Nah, jadi kita diminta oleh Rasulullah jangan komen yang enggak-enggak terhadap keluarga yang kematian. Nah, dalam kesempatan ini istrinya namanya Ummi Salamah nggak tahu nih cerita hadis ini, nggak tahu yang hadir Rasulullah. Jadi dia sempat ngomong, suruh sabar, kata dia itu. Ini Ummi Salamahnya. Orang mah gampang aja komen sabar karena dia nggak ngalamin. Begitu, sabar, isbiri, kata Rasulullah. Nah, lalu orang memberitahu, Ummi Salamah kamu itu melunjak. Emang kenapa? Kan saya ngomong bener, itu yang tadi nasihati Rasulullah. Astagfirullah, saya nggak tahu. Kan ada tabirnya kan. Lalu dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana saya harus sabar? Karena saya menganggap suami saya ini nggak ada duanya. Di dunia ini nggak ada duanya. Dia baik sekali pada saya, sangat cinta saya, sangat perhatian pada saya. Bersabarlah, pasti ada gantinya yang lebih baik. Nggak mungkin. Rasulullah yang ditugasi menikahi akhirnya. Ketempuan. Nggak ada yang lebih baik, pasti ada. Rasulullah juga pede aja, pasti ada. Memang nggak ada katanya. Ya, nggak ada orang yang bisa mengalahkan Rasulullah. Akhirnya dinikahlah oleh Rasulullah Ummi Salamah. Itu nanti punya anak namanya Anas bin Malik, raja hadis. Nah itu ya, dirawat itu. Anaknya namanya Anas. Anas suka bawain tongkatnya, air wudhunya, ya namanya anak bawaan kan. Anak sambung sekarang istilahnya. Sampai ada berita itu, saya hidup dengan Rasulullah 10 tahun. Bersama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memberi komen pada saya, kenapa kamu begitu? Kenapa nggak begini? Nggak pernah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bertanya padaku, mengapa itu? Sebab kalau orang ditanya mengapa kan berpikir lebih keras. Kok kamu begitu sih? Nggak pernah. Jadi terkesan menyudutkan. Rasulullah tidak pernah marah pada saya. Nah itu.
Jadi ini makanya, ya, anak-anak maksudnya kan, anak-anak kan bikin kesel kan, yang hadir di masjid apalagi yang nggak di masjid, yang di masjidnya bikin kesel. Heran, herannya dia bisa itu. Kalau lagi berlangsung sholat ribut, ya. Begitu salam jadi hilang tuh. Mau dioncok ya nggak ada orang itu. Orangnya walaupun hadir tenang gitu loh. Bisaan ini. Kalau saya melihat sini aktivitas setan. Bisaan gitu. Mau tertangkap basah itu ya, tertangkap tangan. Tenang semuanya. Alim gitu. Coba saudara perhatiin. Ribut-ribut. Kesel tuh kita juga. Oh ribut bener. Awas nanti kalau udah salam. Begitu salam aja dia ngerti. Alim dia. Heran dia. Inilah saudara, anak ini pun nggak sengaja. Ini gerakan setan. Setan supaya kita berantem ke anak-anak itu artinya pergi nggak mau ke masjid. Itu tujuan setan. Kurang ajar setan itu. Tapi nggak boleh kita lampiaskan pada si anak. Dia juga nggak mengerti. Dia bahagia dengan hadir di masjid. Ketika kita sentak, pergi dia kapok. Kapok dia nggak pernah datang lagi, trauma sampai hari tuanya. Nah ini pekerjaan setan berhasil. Ya, jadi perlu kehati-hatian itu. Yaitu diomongi. Itu alhamdulillah berhasil. Kalau nggak diomongi juga makin melunjak. Herannya begitu saudara. Kalau belum qomat aja, tenang aja. Qad qamatis shalah, pergi dia ke tempat wudhu. Gimana itu urusannya? Nanti walaupun dia sudah wudhu, ngobrol tuh. Kita lagi berlangsung sholat. Udah mau salamnya duduk anteng. Alim. Coba saudara perhatikan. Betapa liciknya setan. Mengadu domba kita. Ya saudara lihat aja, perhatikan. Itulah halusnya setan. Ya, kita nggak ngelihat, kalau ngelihat mudah dihantam begitu. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, ketiga, al hadis dalilun anna ruh ajsamun latifatun mutakhalilatun fil badan. Hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya ruh itu ciptaan Allah yang nyelip di dalam tubuh kita. Ya, dia nyelip di dalam tubuh kita. Wa tatabul hayat minal jasad bidhiyabiha. Dan seseorang dianggap mati kalau dia pergi. Tapi kalau menurut saya nggak setuju dengan ini. Sebab orang tidur pun dia pergi. Ya, waktu kita tidur, nyawa kita itu ternyata pergi meninggalkan jasad kita. Cuma temporal. Jadi kita tidur itu nyawanya diambil. Cuma sifatnya sementara, nanti dibalikin lagi. Ada juga yang tidur nggak balik lagi, bablas. Ya makanya kita doa-doa mau tidur itu kan doa-doa perpisahan sebenarnya. Doa-doa perpisahan ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, kalau saudara punya utang yang tidak diketahui oleh ahli waris, tulis di balik bantal. Utang tuh. Ya, jadi tulis dulu di balik bantal, nah, baru tidur. Khawatirnya nanti orang nggak tahu. Kalau kebablasan gimana? Nah kalau istrinya cerdas, wow, utangnya berapa dia lihat dia lagi tidur. Ya, gitu ya. Nah, walaisa gharadan waladaman, bukan berbentuk benda, bukan pula darah. Jadi nyawa itu bukan darah. Di dalam ilmu kesehatan orang kehilangan darah, blooding, mati gitu. Jadi dianggapnya nyawa itu ada pada darah. Ya, darah ini penentu kualitas hidup. Ya, kalau darahnya tidak bersih, kandungan lemaknya tinggi, maka asam urat. Ya, kandungan gulanya tinggi, itu akan merantak kemana-mana kalau tidak cepat ditangani. Ini yang banyak ketakutan pada ilmu kedokteran.
ahli agama itu biasanya ke tabib. Sementara dokter anti tabib. Tabib kan mengeluarkan racikan-racikan. Oh, jangan itu. Tabib juga ngomong, wah dokter bohong. Nah, jadi salingan benturan. Kita yang jadi korban. Jadi kalau saudara datang ke tabib dan ke dokter, bingung sendiri nanti. Saya juga begitu, cuma saya rahasiakan aja. Jadi ke tabib, baiknya jangan begini. Omongan tabib saya oper. Ngomong ke dokter. Siapa yang ngomong? Oh, saya rahasia, saya nggak kasih tahu. Kata tabib sebenarnya. Jadi mereka perang. Mungkin ini untuk menggalang konsumen kali ya. Menggalang konsumen. Harus begini. Nah, itulah waktu kita sudah habis. Jadi menghadapi orang yang mau meninggal, komentar kita terhadap mereka harus baik-baik, ceritanya harus baik-baik, ya, tanpa mengurangi keimanan kita terhadap takdir. Hampir semua orang meninggal tuh pasti ada sebabnya. Memang ada yang tidak kita ketahui persoalannya. Ya kalau bicara takdir, ya semua juga takdir. Tapi kita kan diberi akal. Nah, kita diberi akal sehingga kita nerekahi. Menjaga hidup itu wajib, saudara. Jadi jangan biarkan tubuh kita ini mati. Jagalah hidupmu, ku anfusakum, sesanggupmu. Suatu saat semua cara tidak bisa lagi dilakukan. Berarti itulah ajal. Jangan menyerah dulu, semua lakukan untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan membiarkan kita sakit lebih menderita. Wis, ora tak obati, udah ganjaran wakeh. Jangan begitu. Nggak mau berobat, walaupun punya akses, jangan, tetap berobat itu. Fatadawu, kata Rasulullah, berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ilal haram wal maut, kecuali penuaan dan kematian. Itu tidak bisa diobati. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menginspirasi. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta diberikan takdir menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.